kembali lagi bersama saya di Amo Study. Oke, pada pembahasan video sebelumnya kita telah membahas tentang materi hukum Newton. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh dari soal hukum Newton. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita simak pembahasan contoh soalnya. Oke, yang pertama nih ada gambar. Ya, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas, jika benda mempunyai massa 2 kilo, maka percepatan yang timbul adalah nih, masanya adalah 2 kilo nih. Massa 2 kilo. Nah, berarti kita harus menggunakan hukum Newton keberapa? Karena ditanya percepatan atau A, kita harus menggunakan hukum Newton kedua. Apa itu? Jumlah F sama dengan M dikalikan A. Nah, dari gambar kita harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja, yaitu yang pertama F1 ke kanan sebesar 200 Newton dan F2 ke kiri sebesar 200 Newton. Ya udah, berarti F1 karena dia F1 dan F2 adalah bertolak belakang, berarti min F2 sama dengan M dikalikan A. 200 dikurangi 200 sama dengan 2 kali A. 200 kurangi 200 0 sama dengan 2A. Berarti A nya berapa? A nya 0. Apa artinya 0? 0 artinya benda itu diam. Seperti itu. Oke, lanjut ya nomor 2. Nomor 2 nih, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ada ilustrasi. Dari gambar di atas, jika sistem dalam keadaan setimbang. Nah, setimbang itu artinya apa? Maka besar gaya tegangan talinya. Nah, sekarang setimbang. Setimbang itu artinya apa? Setimbang itu artinya diam atau tidak bergerak. Namanya setimbang. Benda di tali itu akan setimbang, artinya diam. Nah, dari situlah kita harus menguraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Ya udah, yang pertama setiap benda pasti memiliki massa. Setiap massa akan memiliki berat yang dikarenakan ada gaya gravitasi arahnya ke bawah. Nah, tegangan tali ini adalah di sini. Nah, karena tali berada di atasnya. Kita menggunakan hukum apa? Ya, hukum 1 Newton karena dia diam. Ya udah, jumlah F sama dengan 0. Oke. Jadi apa? Yuk? Ya berarti yang W atau berat dikurangi tegangan tali sama dengan 0. Berarti tegangan tali itu sama dengan berat. Sama dengan apa berat? M dikalikan G. Sama dengan masanya 4, gravitasinya 10, sama dengan 40 Newton. Demikian, masih mudah. Oke, lanjut. Nah, di sini kita juga disediakan gambar lagi. Pertanyaannya adalah besar percepatan yang dialami benda pada gambar berikut. Nah, kalau percepatan kita biasanya menggunakan hukum 2 Newton. Oke? Udah, langsung saja, jumlah F sama dengan M dikalikan A. Sebelum kita masukkan rumus-rumusnya, kita harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini terlihat kita namain ini F1. F1 adalah gaya yang mendorong atau mengarah ke kiri sebesar 10 Newton. Nah, kemudian ada juga gaya yang menarik benda ke arah kan. F1 itu ke kanan dan F2 itu ada gaya yang menarik benda ke arah kiri. Oleh sebab itu, karena dua gaya itu saling bertolak belakang, makanya F1 min F2 sama dengan M dikalikan A. F1 nya berapa? 10 min F2 nya berapa? 4 sama dengan massanya berapa? 5 dikalikan A. Ya sudah, 6 sama dengan 5A. A nya berapa? Ya 6 dibagi 5. Berapa itu? 1,2 M per S². Jadi percepatan bendanya itu
1,2. Karena ini plus dan plus itu artinya F1 ke kanan. Jadi bendanya itu bergerak dengan percepatan 1,2 meter per detik kuadrat ke arah kanan. Seperti itu. Oke, lanjut yang nomor selanjutnya. Oke, sekarang tidak gambar. Sekarang kita harus memahami. Sebuah bus bermasa 2. Bentar, ini saya kecilkan aja. Nah, sebuah bus bermasa 2 ton. Nah, masanya adalah 2 ton sama dengan 2000 kilogram. Melaju dengan kecepatan. Nah, kecepatannya adalah gini. V-nya adalah 72 km per jam. Nah, dijadikan meter per detik jadinya berapa? 20 m per s. Lah, bagaimana ngitungnya? Coba dipelajari lagi ya. Oke, kemudian bus itu direm dengan gaya konstan sehingga bus berhenti setelah menempuh jarak. Nah, berarti diketahui S atau jarak setelah direm. Besar gaya pengereman. Nah, di sini sebenarnya kita harus menggunakan otak-atik atau memasukkan beberapa rumus. Nah, yang pertama adalah rumus gerak diperlambat. Nah, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2A kalikan S. Karena VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, S adalah jarak. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa kecepatan akhirnya 0. Berarti ini dicoret saja jadinya 0. Oleh karena itu, hasil rumusnya adalah V0 kuadrat sama dengan 2A dikalikan S. Oke. Nah, berarti V0-nya berapa tadi? V0-nya adalah 20 dikuadratkan sama dengan 2 dikali A. A-nya berapa? A-nya yang kita cari terlebih dahulu. S-nya berapa? 20. Nah, di sini 400 sama dengan 40A. Berarti A-nya berapa? Ini coret. A-nya adalah 10 meter per detik kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui A-nya, kita lalu masukkan hukum Newtonnya, yaitu F sama dengan M dikalikan A. Oke, kan ditanya gaya pengereman, berarti apa? Ya udah, langsung aja. M-nya berapa? 2000 kilo. Lalu dikalikan perlambatannya. Ini karena perlambatan berarti harusnya ini min ya. Ini min 10 M per S kuadrat, artinya min adalah perlambatan seperti itu. Ya udah, berarti ini min 10 berarti sama dengan min 20.000 Newton. Artinya min adalah perlawanan dari arah gerak benda. Perlawanan dari arah gerak benda atau mobil tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga disediakan soal. Oke. Sebuah balok yang terletak di atas lantai yang kasar. Nih, lantainya kasar. Ditarik dengan sebuah gaya horizontal F yang konstan sehingga benda bergerak lurus dengan kelajuan tetap. Kesimpulan di bawah ini yang benar. Oke. Coba kita lihat option yang A. Ada gaya gesek yang bekerja dan balok yang besarnya sama dengan F. Benar tidak kira-kira? Tidak ya. Yang B, pada saat itu bekerja gaya kinetis. Jelas salah, kinetis. Balok akan langsung berhenti jika ditarik. Tidak pasti. Berlaku hukum 1 Newton. Nah, nih. Hukum 1 Newton itu apa? Jumlah F sama dengan 0.
Nah, di sini nih kita yang mana artinya benda diam akan tetap diam. Benda bergerak konstan akan tetap bergerak. Nah, gitu. Sebenarnya yang A itu setengah benar, setengah tidak. Akan tetapi di sini to the point, dia kasar dan kelajuannya tetap. Makanya itu kita lebih cocok menjawab option yang D, seperti itu. Oke. Lanjut. Lah, di sini kita juga disediakan gambar lagi. Perhatikan gambar berikut. Benda bermasa M10 kilo berada di atas lantai yang kasar nih, lantai kasar. Oke. Ditarik oleh gaya F12 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gesek statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dan koefisien gesek kinetis yaitu 0,1, tentukan besarnya. Nah, jadi koefisien gesek statis adalah koefisien benda saat benda belum bergerak. Nah, kalau koefisien kinetis saat benda mulai bergerak sampai dia bergerak, itu kita menggunakan kinetis. Bagaimana cara kita menerapkannya? Mari kita belajar sama-sama. Oke? Nah, kita perlu menguraikan gaya-gaya yang bekerja. Nah, di sini kan lantainya kasar, berarti kita akan menguraikan gaya F gas. F gas, di mana F gas itu arahnya selalu berkebalikan dengan arah gerak benda, yang mana arahnya itu ke kanan karena ditarik oleh gaya F. Nah, kemudian ada juga yang ditanya adalah gaya normal. Gaya normal itu gaya yang tegak lurus bidang, di mana bidangnya adalah horizontal, maka kita akan vertikal ke atas. Nah, kalau gaya berat adalah gaya yang selalu mengarah ke pusat bumi atau ke bawah. Nah, karena dari penguraian gaya-gaya yang bekerja, yang option yang A itu, nah, di mana gaya jumlah F sama dengan 0, yang mana gaya normal itu bertolak belakang dengan W. Nah, saling bertolak belakang. Oleh karena itu, jangan nanti dikira ditambah nih, bertolak belakang. N sama dengan berat. Nah, oleh karena itu sama dengan M dikalikan G, sama dengan berapa? Masanya 10, berat gravitasinya 10, jadinya adalah 100 Newton. Itu untuk gaya normal kasus yang ini, karena kebetulan gaya normalnya itu saling bertolak belakang dengan gaya berat, seperti itu. Terus yang kedua adalah gaya gesek antara benda dan lantai. Nah, di sini adalah F-nya nilainya adalah 12. Nah, oleh karena itu kita perlu mencoba dulu F gas. Kita coba dulu yang kita menggunakan kinetis. Statis mu S dikalikan N sama dengan berapa? 0,2 dikalikan 100 sama dengan berapa? 20. Nah, karena nilainya 20 itu sudah melebihi F atau sama dengan 12, maka benda itu jelas pada kondisi berhenti atau diam. Oleh karena itu kita menggunakan koefisien geseknya yang statis, diam. Lah, ya sudah, karena ini ya diam, yang C itu percepatannya jelas 0. Karena apa? Karena ya tadi itu bendanya diam. Karena benda diam tidak akan memiliki percepatan, seperti itu. Oke? Masih mudah. Lanjut. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Benda memiliki massa 5 kg mula-mula diam dengan kondisi tidak bergerak. Ya,
diam kan tidak bergerak. Nah, jika sudut yang terbentuk antara gaya F adalah 25 Newton, nah ini 25 Newton dengan garis mendatar 37 derajat, 37 derajat. Koefisien gesek kinetis permukaan. Nah, ini ada mu K-nya sebesar 0,1. Berarti di sini pasti ada gaya geseknya F. Gasnya ada. Oke, pertanyaannya gaya normal. Nah, kita perlu menguraikan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja. Ya udah, gaya normal selalu ke tegak lurus dengan bidangnya lurus. Terus berarti W-nya adalah ke bawah, ini W. Ya sudah, berarti kita harus menguraikan terlebih dahulu gaya F-nya karena dia memiliki sudut. Berarti kita harus menguraikannya ke atas. Nah, ke atas ini namanya FY dan ke samping kanan yaitu FX. FY sama dengan apa? Ayo, FY sama dengan, ayo, kamu tahu nggak? Nah, kalau FY sama dengan F sin theta. Kalau Fx sama dengan F cos theta. Begitu. Oke? Ya sudah, kita akan masukkan langsung persamaan di mana jumlah F sama dengan 0, yang mana kita tahu bahwa N ditambah FY dikurangi W sama dengan 0. Oke? Ya udah, N-nya berapa? Berarti berapa ini? N sama dengan W min F Y sama dengan MG min F sin theta. Ya udah, M-nya berapa tadi? M-nya 5 kali 10 min F-nya 25 sin 37. Sin 37 adalah 0,6 nih, 0,6. Ini udah 0,6, yaitu 50 dikurangi 15 sama dengan 35 Newton. Itulah gaya normalnya. Oke. Kemudian gaya gesek yang bekerja. Nah, gaya gesek yang bekerja ya gampang. Dia hanya memiliki hanya memiliki kinetis. Berarti kita langsung aja menggunakan F gas kinetis. Mu K sama dengan dikalikan N. Mu K-nya berapa? 0,1 kalikan N, 35 sama dengan 3,5 Newton. Itu untuk F geseknya. Terus percepatan bendanya, ya udah, jumlah F sama dengan M dikalikan A. Jumlah F yang bekerja berarti Fx min F gas sama dengan M dikalikan A. Fx-nya berapa? F cos theta min mu K kali N sama dengan M kalikan A. Itu berarti 25 kali cos theta 0,8 min mu K. Mu K-nya ini berarti berapa ini? 3,5 sama dengan 5 kali A. Ya. Itu. Terus kita perlu menghitung 25 dikalikan 0,8 berapa? Jelas 20 dikurangi 3,5 sama dengan 5A. 20 dikurangi 3,5 berapa yuk? 16,5 sama dengan 5A. Berarti A sama dengan berapa? Terus berarti dibagi 5, 3,3 M per S kuadrat. Itulah cara menguraikan dan menyelesaikan contoh soal gaya Newton seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang contoh soalnya itu bendanya itu melosot.
ciplosotan. Oke, perhatikan gambar berikut. Balok dengan massa 100 gram diluncurkan sebagai berikut. Anggap lereng bukit itu rata dan memiliki koefisien gesek 0,125. Percepatan gravitasi buminya 10. Oke. Ya. Ya sudah, langkah pertama adalah kita menguraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Udah, gaya normalnya berarti kan ke sini, gaya normal. Gaya W-nya selalu mengarah ke bawah. Ini W. Berarti yang ke sini adalah apa berarti? W cos theta. Yang ke sini adalah W sin theta. Terus apa? Yang ke sini adalah F gas. Setelah kita menguraikan, kita coba satu-satu diselesaikan. Oke. Yang pertama yang A ya. Jumlah F sama dengan 0, ya kan? Oke, ya udah. Berarti kita akan menguraikan N min W cos theta sama dengan 0. Betul? Betul. Berarti N sama dengan W cos theta sama dengan berapa? M kali G cos berapa? Cos 53. M-nya berapa? Masanya 100, G-nya 10 dikali cos 53 0,6. Seret berarti 600 Newton untuk gaya normalnya. Kemudian gaya gesek antara lereng dan balok. Nah, gaya geseknya itu apa? F gas sama dengan mu. Nah, mu apa? Mu-nya dikalikan N. Mu-nya kan 0,125 dikalikan 600. Nah, kita perlu menguraikannya. Dikali 600 berarti berapa ya? Ini sekitar 75 Newton. Nah, itu adalah gaya geseknya. Kemudian percepatan baloknya ya sudah, berarti yang C adalah jumlah F sama dengan M dikalikan A. Dengan melihat penguraian dari gaya-gaya yang bekerja, berarti adalah W sin theta dikurangi F gas sama dengan M dikalikan A. W-nya berapa? W-nya M dikali G sin 53 min F gasnya langsung aja ya, 75 sama dengan N kalikan A. Oke, 100 dikali 10 kali sin 53 nih. Sin 53 0,8. 8 min 75 sama dengan 100 kalikan A. Oke, seret. Jadinya 800 min 75 sama dengan 100 A. Nah, berapa ini? 725 sama dengan 100 A. Berarti A gampang dong. A-nya adalah 7,25 M per S kuadrat. Itulah percepatan dari benda yang meluncur dari bukit. Seperti itu. Lanjut. Wah, sekarang baru latihan soal hukum Newton. Karena latihan, kita sambung lagi di video selanjutnya. Bye-bye.